Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rian Nur Fajriah dari program studi ilmu hukum non-reguler semester 5. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas mengenai hukum dan keadilan yang dimana merupakan salah satu tema paling fundamental dalam kajian hukum filsafat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah hukum filsafat. Eh, Hukum dan keadilan seringkali dianggap sebagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dalam praktik, hukum dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Namun, kenyataannya tidak semua hukum yang berlaku selalu dirasakan adil oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan filosofis yang sangat penting, yaitu apakah hukum selalu mencerminkan keadilan dan apakah keadilan hanya dapat diwujudkan melalui hukum? Selanjutnya ada pengertian hukum. Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai seperangkat norma atau aturan yang bersifat mengikat dan memaksa, yang dibuat oleh penguasa atau lembaga yang berwenang, serta bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Dalam konteks filsafat hukum, hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan semata, tapi juga sebagai suatu sistem nilai yang berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak serta kewajiban manusia. Namun, hukum yang hanya menekankan kepastian dan ketertiban tanpa mempertimbangkan keadilan berpotensi menimbulkan ketimpangan dan ketidakpuasan di masyarakat. Selanjutnya ada keadilan. Keadilan merupakan konsep yang lebih abstrak dibandingkan hukum. Keadilan berkaitan dengan nilai moral, etika, dan rasa kepatutan dalam masyarakat. Secara sederhana, keadilan dapat dipahami sebagai yaitu untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya dan memperlakukan setiap orang secara layak dan proporsional. Dalam filsafat hukum, keadilan sering dianggap sebagai tujuan utama hukum. Artinya, hukum yang baik adalah hukum yang mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya bagi sebagian kelompok tertentu. Hubungan antara hukum dan keadilan bersifat saling berkaitan, namun tidak selalu berjalan seiring. Dalam praktik, sering dijumpai hukum yang sah secara formal tetapi dianggap tidak adil secara substansial. Putusan pengadilan yang sesuai prosedur tetapi bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, filsafat hukum hadir untuk mengkaji hukum secara mendalam. Tidak hanya dari sisi kepastian, tapi juga dari sisi keadilan dan kemanusiaan. Selanjutnya ada pun beberapa pandangan para filsuf tentang hukum dan keadilan. Yang pertama, pandangan menurut Plato. Menurut Plato, keadilan adalah keharmonisan. Keadilan tercapai apabila setiap individu menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya. Plato memandang bahwa hukum harus berfungsi untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam negara. Jika hukum tidak menciptakan harmoni, maka hukum tersebut gagal mewujudkan keadilan. Yang selanjutnya menurut Aristoteles. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bentuk. Yang pertama ada keadilan distributif, yaitu keadilan yang berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional. Yang kedua ada keadilan korektif, yaitu keadilan yang bertujuan memperbaiki ketidakadilan akibat pelanggaran hukum. Menurut Aristoteles, keadilan tidak selalu berarti sama rata, tapi sesuai dengan porsi dan kelayakan masing-masing individu. Selanjutnya menurut Thomas Aquinas. Thomas Aquinas menyatakan bahwa hukum harus selaras dengan moral dan hukum Tuhan. Ia terkenal dengan asas lex injusta non est lex, yang berarti hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Menurutnya, apabila suatu hukum bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan, maka hukum tersebut kehilangan legitimasi moralnya dan tidak layak untuk ditaati. Dan yang keempat ada menurut pandangan Hans Kelsen. Berbeda dengan Aquinas, Hans Kelsen memandang hukum secara normatif dan positivistik. Menurut Kelsen, keadilan bersifat relatif dan subjektif. Hukum tidak boleh bergantung pada nilai moral individu. Bagi Kelsen, hukum tetap sah selama dibuat oleh lembaga yang berwenang dan mengikuti prosedur yang berlaku, meskipun hukum tersebut dipandang tidak adil oleh sebagian masyarakat. Dalam filsafat hukum, terdapat beberapa pandangan utama. Yang pertama, aliran hukum alam. Aliran ini berpandangan bahwa hukum harus selaras dengan nilai moral dan keadilan universal. Jika suatu hukum bertentangan dengan keadilan, maka hukum tersebut dianggap tidak sah secara moral. Kedua, ada
aliran positivisme hukum. Aliran ini menekankan kepastian hukum. Selama suatu aturan dibuat oleh lembaga yang berwenang, maka hukum tersebut tetap sah meskipun dirasa tidak adil. Ketiga, ada aliran realisme hukum. Aliran ini menilai hukum dari praktik nyata. Keadilan tidak hanya dapat dalam teks undang-undang, tetapi dalam cara hakim dan aparat hukum menerapkannya. Dari ketiga pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum tanpa keadilan akan menjadi kaku dan tidak manusiawi, sedangkan keadilan tanpa hukum akan sulit diterapkan secara konsisten. Selanjutnya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia sering muncul anggapan bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai aturan tertulis dan keadilan sebagai nilai yang dirasakan di masyarakat. Banyak kasus menunjukkan bahwa hukum diterapkan secara prosedural tapi mengabaikan keadilan substantif. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, hukum harusnya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tapi juga memperhatikan nilai keadilan dan kemanusiaan. Pada praktiknya juga, seringkali ditemukan ketimpangan antara keadilan normatif dan keadilan substantif. Keadilan normatif adalah keadilan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, sedangkan keadilan substantif adalah keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Contoh yang sering terjadi, kasus pidana yang ringan yang melibatkan masyarakat kecil tetapi dijatuhi hukuman berat, sedangkan kasus korupsi atau kejahatan besar yang proses hukumnya berjalan lambat dan hukumannya dianggap ringan. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Padahal Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum di Indonesia harus mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Reitbrecht. Jadi menurut saya, hukum yang ideal adalah hukum yang mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatannya. Tanpa keadilan, hukum akan kehilangan makna sosialnya. Sebaliknya, tanpa hukum, keadilan sulit diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hukum dan keadilan merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Filsafat hukum membantu kita untuk memahami bahwa hukum tidak hanya sekadar aturan tertulis, tapi juga sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah bagaimana menciptakan dan menegakkan hukum yang tidak hanya sah secara hukum, tapi juga adil secara moral dan sosial. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.